Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 29. Kui Hong, pedang itu tidak patut kau bawa-bawa. Engkau tidak layak memegang senjata laknat seperti itu. Pendekar super sakti berkata halus sambil memandang pedang Lamokiam yang tergantung di punggung keponakannya. Kui Hong mengerutkan alisnya. Akan tetapi, bukankah seluruh tokoh Kangou mencari sepasang pedang iblis? Bahkan paman sendiri dahulu pernah menyatakan kepadaku akan mencari sepasang pedang iblis sampai dapat. Setelah sekarang sebatang di antaranya berada di tanganku, mengapa paman berkata demikian? Harap beri penjelasan karena saya tidak mengerti. Pendekar super sakti menarik napas panjang dan berdiri menekan tongkatnya. Memang semua pendekar, baik dari golongan bersih maupun kotor, ingin sekali memperoleh sepasang pedang yang ampuh dan mujizat itu, tentu saja dengan maksud agar sepasang pedang itu dapat membantu mereka mengangkat nama, mengandalkan keampuhannya. Akan tetapi aku mencari pedang itu dengan maksud untuk kulenyapkan selama-lamanya agar tidak menimbulkan keributan lagi di dunia. Tangan kanan Kui Hong mengelus sarung pedangnya, alisnya berkerut. Mengapa, paman? Mengapa hendak dilenyapkan? Engkau tidak mengerti. Riwayat sepasang pedang iblis itu busuk sekali. Sungguh pun yang membuatnya adalah atas perintah mendiang pendekar wanita mutiara hitam. Namun sepasang pedang itu telah dimasuki pengaruh roh jahat dari pembuat-pembuatnya berdasarkan ilmu hitam sehingga sepasang murid mutiara hitam pun menjadi korban saling bunuh. Akulah yang mula-mula menemukan mereka saling bunuh, kasihan mereka. Sumahan termenung, teringat akan masa lalu di waktu dia masih kecil dan mendapatkan sepasang pedang iblis, baca cerita pendekar super sakti. Akan tetapi bukan kakek dan nenek murid mutiara hitam yang terbayang olehnya, melainkan wajah Lulu, adik angkatnya, juga wanita yang paling dicintanya, yang sekarang menjadi majikan Pulau Neraka. Dia menghela napas panjang. Aku menguburkan jenazah mereka berikut sepasang pedang iblis. Kemudian sepasang pedang itu lenyap dan kini yang sebatang terjatuh di tanganmu. Bagaimana hatiku akan tenang kalau engkau bersenjata pedang jahat itu? Akan tetapi, paman, bukankah paman pernah mengatakan bahwa tidak ada ilmu yang baik atau jahat? Saya rasa demikian pula dengan senjata. Baik atau jahatnya tergantung daripada si pemakai, bukankah demikian? Kalau pedang ini dipergunakan untuk kejahatan, maka jahatlah dia. Kalau dipergunakan untuk kebaikan, apakah juga jahat namanya? Maaf, paman, bukan sekali-kali saya hendak membantah kehendak paman. Kalau paman menghendaki, saya akan menanggalkan pedang ini dan terserah hendak paman apakan pedang ini. Akan tetapi, pedang ini adalah pemberian Bun Beng, dan... Gadis itu tidak melanjutkan kata-katanya dan menundukkan mukanya. Sumahan memandang tajam, kemudian menarik napas panjang dan berkata, hampir aku lupa bahwa engkau bukan kanak-kanak lagi, Kui Hong. Engkau telah dewasa, sudah terlalu dewasa malah. Anak baik, apakah engkau mencinta Bun Beng? Kui Hong tidak menjawab, mukanya merah sekali, kemudian ia mengangkat muka berkata tanpa berani menentang pandang mata pamannya. Saya tidak tahu, paman. Hanya, saya pikir, tidak baik kalau menyia-nyiakan pemberian orang, apalagi kalau dilenyapkan begitu saja. Dan dia sudah begitu baik kepada saya ketika bertemu dengan Tan Siu Chai dan Maharia, rela mengorbankan diri terluka hebat. Mungkin sekarang dia telah mati. Jangan khawatir. Mati hidup manusia berada di tangan Tuhan. Kalau dia sampai di Pulau Neraka dan menyerahkan suratku, saya yakin dia akan tertolong. Nah, biarlah sementara ini kau bawa pedang itu, apalagi engkau harus menjaga keamanan Pulau Es. Aku hendak pergi mencari Tan Siu Chai dan Maharia, perlu kuambil kembali Hok Mo Kiam, karena kalau ada pedang itu padaku, aku tidak khawatir lagi kalau sepasang pedang iblis akan menimbulkan bencana. Nah, berangkatlah dan hati-hati menjaga pulau. Kui Hong berangkat naik perahu dan setelah perahu itu berlayar menuju ke utara sampai jauh sekali dan hanya tampak sebagai sebuah titik yang kadang-kadang lenyap oleh naik turunnya ombak. Pendekar super sakti lalu membalikkan tubuhnya dan melesat pergi dengan gerakan yang luar biasa cepatnya. Diam-diam dia mengambil keputusan untuk menjodohkan Kui Hong dengan Bun Beng. Dia melihat anak keturunan gak liat itu mempunyai watak yang baik sekali. Dia tidak mengingat akan keburukan watak ayah Bun Beng. Karena bukankah ayah Kui Hong sendiri, perwira Manchu, Giam Chu,
tidak lebih baik daripada si setan botak gak liat. Akan tetapi, ia tahu bahwa pikiran itu terlalu jauh melayang karena keadaan Bun Beng sendiri belum diketahui bagaimana keadaannya, sedangkan lukanya amat berbahaya. Pada waktu itu, kerajaan Manchu yang mendirikan Wang Sacheng mengalami kemajuan amat pesatnya, menjadi sebuah negara besar yang amat kuat. Bintang kerajaan Manchu ini mulai naik dengan pesat, menjadi cemerlang ketika pemerintahannya berada di tangan Kaisar Kangxi, 1663-1722. Kaisar ini ternyata adalah seorang yang berbakat dan ahli untuk menjadi pemimpin. Dia seorang jenderal perang yang amat pandai mempergunakan tenaga-tenaga ahli, sehingga semua perlawanan rakyat, baik dari kaum patriot yang mempertahankan tanah air dari penjajahan bangsa Manchu, sampai gerombolan-gerombolan bersenjata yang sebetulnya hanyalah perampok-perampok yang berdalih perjuangan, dapat dihancurkan satu demi satu. Daerah Sichuan yang dipertahankan oleh Bu Sem Kui yang gigih melawan bangsa Manchu, juga dapat direbut dan semua perlawanan dipatahkan dalam tahun 1681. Setelah Sichuan jatuh, maka kerajaan Manchu boleh dibilang menguasai seluruh Tiongkok, bahkan jauh lebih luas lagi daripada Wangsa yang sudah-sudah. Bangsa Mongol yang dahulunya membantu penyerbuan bangsa Manchu ke selatan, merasa kecewa oleh politik bangsa Manchu dan merasa kurang diberi bagian keuntungan, lalu memberontak. Namun, pemberontakan-pemberontakan yang amat gigih dan kuat itu pun dapat dihancurkan oleh pemerintah Cheng di bawah Kaisar Kangxi dan akibat perang ini seluruh Mongolia jatuh dan dikuasai bangsa Manchu. Bahkan dalam mengejar sisa-sisa pasukan Mongol bala tentara Manchu memasuki daerah Tibet dan menguasai pula. Makin luaslah daerah kekuasaan kerajaan Cheng. Batas-batasnya sampai di seluruh Manchuria, Mongolia Luar, Xinjiang, Tibet dan seluruh daerah selatan Tiongkok. Bahkan di dalam perang-perang perbatasan yang mendatang, kerajaan Cheng ini telah menaklukkan negara-negara tetangga, di antaranya Afghanistan, Kashmir, Nepal, Burma, Muang Thai, Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Negara-negara ini mengakui kekuasaan kerajaan Cheng di Tiongkok dan menyatakannya dengan membayar upeti. Kaisar Kangxi bukan hanya pandai dalam hal kemiliteran, juga dalam urusan politik dan sipil dia ternyata seorang ahli. Kaum koruptor diberantas sehingga pemerintahannya bersih dari perbuatan korupsi dan penyuapan, hal yang telah berlangsung ratusan tahun lamanya, yang tak pernah dapat diberantas oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Pemerintahan yang sehat dan jujur disusun, kaum penjilat dienyahkan, hukuman-hukuman berat dikenakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Di samping ini, Kaisar Kangxi menghargai kebudayaan Tiongkok. Kebudayaan itu diperkembangluaskan, bahkan dia mengundang sastrawan-sastrawan dan ahli-ahli pikir untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahannya. Tentu saja undangan dan sikap Kaisar ini mendapat sambutan yang hangat dari kaum terpelajar, dan sekaligus merubah pandangan mereka yang tadinya benci akan penjajahan terhadap bangsa Manchu ini. Membanjirlah kaum sastrawan dari pelbagai daerah ke Peking yang menjadi kota raja, dan mereka diterima oleh Kaisar Kangxi, diberi kedudukan sesuai dengan kepandaian masing-masing. Bukan hanya kaum sastrawan yang mendapat kedudukan, juga Kaisar yang bijaksana ini memberi kesempatan kepada kaum Kangou, kepada ahli-ahli silat yang pandai, untuk membantu pemerintahnya, menerima mereka dan memberi kedudukan-kedudukan yang menjamin kemewahan dan kecukupan hidup mereka. Inilah sebabnya mengapa Kaisar ini mempunyai barisan yang amat kuat, yang bukan hanya terdiri dari pasukan-pasukan Manchu yang sudah tergembleng oleh perang, juga dibantu oleh orang-orang pandai dari dunia Kangou. Setelah keadaan dalam negeri menjadi aman, semua pemberontak telah ditumpas dan orang-orang Kangou banyak menggabung dan mengabdi kepada kerajaan baru ini, mulailah Kaisar Kangxi memperhatikan persoalan dalam istana. Sudah lama dia merasa tak senang dengan hilangnya putrinya, yaitu Nirahai yang pernah berjasa besar ketika kerajaan Manchu sedang berhadapan dengan banyak orang pandai yang memberontak. Dan semua itu adalah gara-gara seorang pendekar bernama Sumahan, yang terkenal dengan julukan pendekar super sakti, juga dikenal sebagai pendekar siluman, majikan Pulau Es. Setelah Pulau Formosa dikalahkan dan diduduki oleh kerajaan Cheng, Kangxi mulai memikirkan hal ini dan berkeinginan hendak mengirim pasukan menyerbu Pulau Es, menangkap Sumahan yang dianggap telah memperkosa dan mencemarkan nama dan kehormatan kerajaan Cheng, dan menarik kembali putri Nirahai ke lingkungan istana. Selain ini, Kaisar yang mempunyai banyak sekali pembantu terdiri dari orang-orang berilmu tinggi ini, mendengar akan kitab-kitab pusaka peninggalan Bukek Xiansu dan Kuai Lo Jin, yang kabarnya berada di Pulau Es.
Pada suatu hari, Imkan Sengjin Bong Jikun, yaitu orang yang diangkat menjadi koksu dalam urusan pengumpulan orang-orang Kang Ou, menghadap kaisar bersama dua orang tamu. Bong Jikun ini adalah seorang kakek yang bertubuh tinggi kurus dan berkepala botak, seorang peranakan India yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Dialah yang menjadi orang pertama di antara jagoan istana, bahwa dia pula yang membentuk barisan pengawal kaisar istana. Koksu ini mempunyai dua orang pembantu yang lihai pula, yaitu Tian Te Lama dan Tian Li Lama, dua orang pendeta lama dari Tibet yang jarang dapat menemukan tanding. Ketika kaisar menerima kunjungan koksunya, kaisar memandang dengan wajah tertarik kepada dua orang yang datang bersama Bong Jikun itu. Seorang laki-laki berusia 40 tahunan, berwajah tampan dan bersikap halus berpakaian sebagai sastrawan, bersama seorang kakek India yang berpakaian sederhana, seperti biasa kaum pertapa India, hanya kain panjang yang dibelit-belitkan tubuh, bertelanjang kaki, dan bersorban. Ketika kaisar mendengar bahwa kakek India itu yang bernama Maharya adalah paman guru sang koksu sendiri, bukan main girang hati kaisar ini dan segera memerintahkan Bong Jikun untuk menerima Maharya sebagai tamu agung dan memberi segala pelayanan, juga apabila dikehendaki mengangkatnya sebagai penasehat dalam urusan keamanan. Juga murid pendeta itu yang diperkenalkan sebagai Tan Ki, seorang siucai yang selain ahli dalam hal ilmu silat, juga ahli sastra, diberi kedudukan, mencatat dan mengurus keperluan semua pasukan pengawal. Tentu saja guru dan murid ini merasa girang sekali dan berlutut menyembah menghaturkan terima kasih. Dengan masuknya Maharya menjadi pembantu kerajaan, tentu saja kedudukan kerajaan menjadi makin kuat. Apalagi selain Maharya dan Tan Siucai, banyak pula orang pandai dari pelbagai aliran dan golongan masuk menjadi pengawal-pengawal dan panglima-panglima pengawal. Setelah mendapat bantuan Maharya, Bong Jikun baru merasa besar hatinya dan dia menerima perintah kaisar dengan penuh kepercayaan untuk menyerbu Pulau Es. Tadinya dia selalu menangguhkan niat kaisar ini dengan alasan bahwa pendekar siluman dari Pulau Es amatlah saktinya dan pelayaran menuju ke pulau itu berbahaya sekali. Namun, kini dengan bantuan paman gurunya yang dalam ilmu kepandaian bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan dia sendiri, dia menyanggupi perintah itu, lalu mempersiapkan pasukan yang amat kuat, terdiri dari pengawal-pengawal pilihan, dikepalai panglima-panglima pilihan pula. Dari barisan armada lautan, Koksu menerima beberapa buah kapal yang cukup besar dan kuat, ditangani oleh anak buah yang ahli dalam pelayaran. Berangkatlah pasukan yang terdiri dari 300 orang itu, selain dipimpin oleh para panglima pilihan, juga dikepalai sendiri oleh Bong Jikun, Maharya, Tan Siucai, Tian Tok Lama, Tai Li Lama dan beberapa orang pandai yang menjadi pembantu Koksu itu. 5 buah kapal besar melayarkan mereka menuju ke utara, seolah-olah sebuah armada yang hendak menyerbu daerah musuh. Perintah kaisar adalah, menawan pendekar super sakti Sumahan berikut semua anak buahnya, atau membunuh kalau mereka melawan, menduduki Pulau Es, dan merampas semua pusaka yang berada di pulau itu. Tidaklah mudah bagi kapal-kapal perang Cheng itu untuk dapat menemukan Pulau Es, akan tetapi anak buah kapal-kapal itu dipimpin oleh nahoda kapal yang berpengalaman, dan kapal-kapal itu menjelajah ke utara, di antara pulau-pulau yang banyak terdapat di sana. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah terlalu jauh ke utara sehingga di utara pulau-pulau itu terdapat pulau neraka yang namanya menggetarkan dunia orang gagah. Pulau neraka hanya kelihatan sebagai sebuah pulau menghitam yang menyeramkan, dengan batu-batu karang menonjol di permukaan laut sekitar pulau sehingga amat berbahaya bagi kapal atau perahu yang berani mendekatinya. Namun, karena yang mereka cari adalah Pulau Es, maka 5 kapal itu tidak memperhatikan pulau-pulau lain, hanya meneliti kalau-kalau terdapat pulau yang berwarna putih, yang permukaannya tertutup es dan salju. Setelah hilir mudik sampai 3 pekan lamanya, pada suatu malam, sewaktu kapal-kapal itu terpaksa membuang jangkar dan melewatkan malam yang dingin di bawah sinar bulan purnama, tiba-tiba terdengar teriakan dari atas tiang di mana terdapat penjaga-penjaga yang mempergunakan teropong. Pada waktu itu, teropong merupakan barang baru yang telah dimiliki oleh pasukan kerajaan Cheng. Mendengar teriakan ini Panglima Pengawal Behti Kong yang kebetulan malam itu mengepalai penjagaan, cepat meloncat dan memanjat tangga tali menuju ke atas. "Apa yang kau lihat?" tanyanya. "Chiang Kun, harap periksa di sebelah timur itu," si penjaga berkata, menyerahkan teropongnya. Behti Kong menerima teropong dan mengarahkan alat itu ke timur. Dia berseru kaget dan heran. "Lekas beritahu kepada Koksu."
Penjaga itu cepat menuruni tangga tali dan melapor kepada Bong Ji-kun yang sedang duduk makan minum dan bercakap-cakap dengan para pembantunya di ruangan kapal besar. Hamba melapor kepada Taijin bahwa di sebelah timur kelihatan benda mencorong yang aneh sekali. Hamba diutus Bei Chiang-kun untuk melapor kepada Taijin. Mendengar ini, Im Kan Seng Jin, diikuti oleh Maharya, Kian Tok Lama, Tai Li Lama dan Tan Siu Chai bergegas keluar menghampiri tiang besar yang ujung atasnya dipergunakan untuk tempat penjaga memeriksa keadaan dengan teropong. Bergantian Bong Ji-kun, Maharya, dan kedua orang lama meloncat dan melayang ke atas untuk memeriksa benda aneh di timur itu dengan teropong, sedangkan Tan Siu Chai terpaksa naik seperti yang dilakukan Be Ti-kong tadi, yaitu dengan melalui tangga tali. Hanya bedanya, kalau Be Ti-kong memanjat biasa, adalah Siu Chai itu naik cepat sekali, seperti berloncatan dibantu oleh tangga itu. Ah, tak salah lagi. Tentu itulah pulau es, kata Im Kan Seng Jin setelah turun kembali. Benda yang tampak oleh mereka itu adalah benda besar panjang yang mencorong tertimpa sinar bulan, berkilauan putih seperti kaca. Hanya pulau yang tertutup es sajalah yang dapat mengeluarkan pantulan sinar bulan seperti itu. Kalau siang tidak tampak karena sinar matahari terlalu terang. Akan tetapi, sinar bulan yang lembut membuat cuaca remang-remang dan karena itu pantulan sinar bulan dapat tampak. Besok pagi kita menuju ke sana. Kalau benar di sana letak pulau es, setelah mendekati, 5 kapal harus dipencar dan mengurung pulau. Pasukan dibagi dan dari sekarang kita harus mengatur rencana, kata Bong Ji-kun yang segera mengumpulkan semua pembantu dan para panglima pemimpin pasukan. Malam itu juga dia membagi pasukan menjadi 5 bagian dipimpin oleh komandan masing-masing, juga masing-masing pembantunya mengepalai pasukan sekapal. Kapal pertama dipimpin oleh Koksu sendiri, kedua oleh Maharya, ketiga dan keempat oleh kedua orang lama, sedangkan kapal terakhir oleh Tan Siu Chai. Malam itu juga, mereka yang ditugaskan pindah ke kapal masing-masing dan semua pasukan mempersiapkan diri, yang tidak tugas jaga diperbolehkan tidur agar besok menjadi segar jika menghadapi pertempuran. Kui Hong yang berlayar di atas perahunya, mengasuh di dalam bilik perahu, membiarkan perahu-perahu itu dilayarkan oleh 5 orang anak buah pulau es. Ketika perahu itu tiba di tepi pantai, sebuah perahu kecil meluncur cepat menyambutnya. Perahu ini didayung oleh seorang pemuda tampan bertubuh tinggi besar, dan di dalam perahu penuh dengan ikan besar. Pemuda ini adalah Tung Kilok, putra dari Tung Es Ika Lun tokoh pulau es, Sute dari Yapsun. Usianya sudah 25 tahun, tampan dan gagah perkasa, mewarisi ilmu kepandaian ayahnya. Di punggungnya tergantung sebatang golok besar yang tajam mengkilap, dan tangannya memegang sebuah jala ikan. Melihat perahu itu dan melihat Kui Hong berdiri di kepala perahu, dia melempar jala di atas ikan-ikannya, kemudian mendayung perahunya cepat sekali menyambut. Ketika perahu besar yang ditumpangi Kui Hong menempel di darat, pemuda itu meloncat ke atas perahu, membawa seekor ikan yang besarnya sepaha orang, ikan yang kulitnya keemasan dan amat gemuk sehingga dalam keadaan mentah saja sudah kelihatan enak. Selamat datang, Nona. Sungguh besar sekali untungmu, begitu pulang aku berhasil mendapatkan seekor kakap merah yang lezat. Nah, ku persembahkan ikan ini kepadamu, Nona, kata Tung Kilok sambil tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang kuat dan bersih. Hati Kui Hong yang sedang kesal karena selalu memikirkan Bun Beng yang dikhawatirkan keadaannya, menjadi makin sebal melihat penyambutan yang amat ramah ini. Dia tahu bahwa sudah bertahun-tahun pemuda putra pembantu pamannya ini menaruh hati kepadanya. Sungguh pun Kilok tidak pernah membuka rahasia hatinya dengan kata-kata, namun dari gerak-geriknya, dari pandang matanya, dari suaranya, jelas menyatakan bahwa pemuda tinggi besar dan gagah perkasa ini jatuh cinta kepadanya. Anehnya, hal ini membuat Kui Hong selalu merasa jengkel dan tidak senang. Terima kasih, Loko. Aku lelah dan ingin mengasuh, malas untuk masak-masak, katanya sambil melompat ke darat. Sejenak Kilok melongo, namun dengan senyum yang tak pernah meninggalkan mukanya, dia meloncat pula mengikuti dan menghadang di depan Kui Hong sambil berkata, "Biarkan kumasakkan untukmu, Nona. Engkau suka ikan panggang, bukan? Akan kupanggang untukmu, kuberi bumbu yang enak. Harap kau jangan makan dulu, tunggu sampai ikan ini matang dan..." "Sudahlah, Loko, kau makan sendiri ikan yang dengan susah payah kau tangkap itu, kau makan bersama ayahmu. Aku tiada nafsu makan." "Terima kasih." Kui Hong lalu meloncat ke depan dan berlari ke tengah pulau.
Tinggal Kilok yang berdiri dengan ikan di tangan, dipondong di atas kedua lengannya, dan berdiri melongo memandang bayangan gadis itu yang lenyap di antara pohon-pohon. Tung Kongcu, wanita itu seperti burung dara, kalau didiamkan mendekat, kalau didekati terbang menjauh. Lihatlah. Seorang di antara anak buah Pulau Es menuding ke arah pulau. Kilok sadar, mukanya menjadi merah dan ia menengok ke tengah pulau itu. Musim ini, di mana banyak sinar matahari, pulau itu ditumbuhi beberapa macam pohon sehingga kelihatannya lebih hidup daripada di musim dingin yang membuat pulau itu gundul sama sekali. Di antara pohon-pohon ia melihat Kui Hong sedang berhadapan dengan seorang pemuda, bercakap-cakap. Kilok membalikkan tubuhnya, meloncat ke dalam perahu, melempar ikan kakap merah di antara tumpukan ikan-ikan lain lalu mendayung perahunya menjauhi perahu yang baru tiba. 5 orang tukang perahu itu hanya menghela napas panjang karena mereka pun maklum bahwa seolah-olah terjadi perebutan antara Tung Kilok dan Kui Sui, seorang pemuda tampan anak keluarga Pulau Es yang diambil murid oleh Po atau Anio, yaitu Po Aciok Lin wakil majikan Pulau Es untuk urusan dalam. Namun semua orang maklum bahwa terhadap kedua orang muda yang seolah-olah bersaing memperebutkan cinta gadis cantik murid Pulau Es itu, Kui Hong bersikap acuh tak acuh, bahkan kadang-kadang memperlihatkan dengan jelas bahwa dia tidak senang menghadapi rayuan mereka. Pemuda yang kini menyambut kedatangan Kui Hong itu adalah Kui Sui. Dia berusia 26 tahun, tubuhnya tidak tinggi besar seperti Kilok, akan tetapi sedang dan wajahnya tampan sekali, juga dalam hal bicara dan mengambil hati, dia lebih pandai daripada saingannya yang agak kaku. Memang sifat kedua orang pemuda itu jauh berlainan, sungguh pun keduanya sama tampan dan sama gagah. Semenjak kecil, Kilok suka bekerja di luar, yaitu mencari ikan menentang panasnya matahari dan melawan serangan ombak laut, berjuang melawan alam di samping mempelajari ilmu silat dari ayahnya. Wataknya terbuka dan jujur, pemberani dan agak kaku. Sebaliknya, Kui Sui yang menjadi murid Po Aciok Lin, dapat mempelajari ilmu silat yang lebih tinggi karena gurunya adalah wakil pendekar super sakti, bahkan Po Aciok Lin adalah murid dari iblis betina Toat Beng Chiu Xian Li yang pernah menggemparkan dunia Kang Ou. Di samping ilmu silat, Kui Sui juga suka belajar ilmu sastra dan ia selalu mengenakan pakaian bersih dengan potongan seorang sastrawan. Hong Moi, engkau baru pulang. Dan di mana pamanmu, Sumatai Hiap? Mengapa tidak ikut pulang? Demikian Kui Sui menyambut dengan sikap ramah. Sebagai murid Po Aciok Lin, dia lebih dekat dalam pergaulannya dengan Kui Hong dan menyebutnya Moi Moi, adik, tidak seperti Kilok yang menyebutnya Nona. Adapun semua anggota Pulau Es, menyebut Tai Hiap, pendekat besar, kepada Sumahan yang tidak pernah suka disebut Tucu, majikan pulau, atau Pangcu, ketua perkumpulan. Paman masih banyak urusan, aku disuruh pulang lebih dulu. Ah, engkau tentu lelah. Biar kusuruh Koki menyediakan makanan yang paling kau sukai, Hong Moi. Inginkah kau mandi air hangat? Biar kusuruh pelayan menyediakan. Terima kasih, Suiko, tak usah repot-repot, kalau aku perlu, aku akan menyuruh sendiri, jawab Kui Hong singkat, mulai tak senang hatinya. Datang-datang dia disambut oleh rayuan-rayuan kedua orang pemuda itu, betapa menyebalkan. Engkau mendapatkan pedang baru, Hong Moi? Bukan main indahnya sarung pedang itu. Ih, bolehkah aku melihatnya? Kui Hong meraba gagang pedangnya dan menghunusnya separuh. Haya. Kui Sui meloncat ke belakang sampai 3 meter lebih dan mukanya berubah. Matanya silau ketika tadi melihat pedang yang baru dihunus setengahnya, dan ia bergidik setelah Kui Hong menyarungkan kembali pedangnya. Gadis itu tersenyum, setidaknya dia girang betapa pemuda itu terkejut dan kagum bukan main melihat Limo Kiam. Dia merasa bangga akan pedang itu. Bukan main, Hong Moi. Pedang pusaka apakah itu? Luar biasa sekali, baru sinarnya saja agaknya sudah dapat membunuh orang. Tentu saja ampun. Pedang ini adalah Limo Kiam, sebuah di antara Siamo Kiam. Sepasang pedang iblis. Kui Sui terbelalak dan matanya lebar memandang ke arah pedang yang tergantung dalam sarung pedang di pinggang Kui Hong. Yang sebatang lagi mana, Hong Moi? Apakah di bawah Tai Hiap? Kui Hong hanya menggeleng kepala. Tidak perlu banyak bertanya, Suiko. Sudahlah, aku ingin bertemu Bibi Poa kemudian beristirahat. Gadis itu lalu meninggalkan Kui Sui yang masih berdiri terlongong. Sepasang pedang iblis. Pemuda itu berbisik dan bergidik,
Akan tetapi hatinya ingin sekali melihat dan memegang pedang yang amat terkenal dan yang ia dengar diperebutkan oleh seluruh orang gagah di dunia Kangou itu. Setelah bertemu dengan Po Achiok Lin, Kui Hong berkata, "Bibi, dalam pelayaranku pulang, aku melihat dari jauh 5 buah kapal perang, tentu milik pemerintah dan entah apa yang mereka cari di daerah ini. Harap Bibi suka perintahkan anak buah melakukan penjagaan lebih ketat, aku amat lelah ingin beristirahat." Po Achiok Lin mengerutkan alisnya mendengar penuturan ini. 5 buah kapal perang pemerintah? Apa gerangan yang dicarinya di daerah ini? Subo, biarlah Tacu pergi menyelidiki. Tiba-tiba terdengar suara Kui Sui yang ternyata menyusul masuk dan mendengar percakapan gurunya dengan Kui Hong itu. Baiklah, lakukan penyelidikan dan usahakan untuk mengetahui apa kehendak mereka mendatangi daerah ini. Akan tetapi, jangan kau lancang memancing keributan dengan mereka. Tai Hiap tidak menghendaki kita terlibat dalam permusuhan dengan pihak manapun juga. Baik, Subo, Tacu mengerti. Setelah Kui Sui berangkat, Po Achiok Lin lalu mengumpulkan tokoh-tokoh Pulau Es terutama sekali Yap Sun dan Tung Es Ikalun, juga Tung Kilok, untuk mengatur penjagaan yang lebih ketat menjaga di sekitar pulau, kalau-kalau ada pihak musuh yang akan mendarat. Maka sibuklah semua penduduk Pulau Es, mereka melakukan penjagaan dan siap menghadapi segala kemungkinan selagi majikan mereka tidak berada di pulau. Sementara itu, Kui Sui seorang diri mendayung perahu kecil, meninggalkan pulau melalui celah-celah rahasia yang hanya diketahui oleh penghuni Pulau Es, biarpun pemuda ini tidak sepandai Kilok dalam hal mendayung perahu, namun karena semenjak kecil dia berada di atas pulau yang dikelilingi lautan dan karena tenaga sinkangnya amat kuat, maka perahu itu meluncur cepat sekali ketika ia menggerakkan dayungnya. Dia tidak melihat adanya perahu besar atau kapal di situ, maka setelah mengelilingi pulau sehingga malam tiba, Kui Sui mendayung perahunya ke pinggir, kemudian turun ke laut sebelah barat yang sunyi lalu tertidur dalam perlindungan 2 buah batu besar. Dia pulas dan mimpi bertemu dengan Kui Hong yang dalam mimpi itu suka menyambut rayuan cinta kasihnya. Hal ini terjadi karena sebelum tidur hatinya penuh kekecewaan akan sikap gadis itu yang belum pernah sedikit pun mau menghargai sikap manisnya. Kadang-kadang timbul iri hatinya karena mengira bahwa dia kalah bersaing dengan Kilok, akan tetapi ketika tadi ia dalam persembunyiannya menyaksikan betapa sikap Kui Hong juga dingin saja bahkan menolak mentah-mentah pemberian ikan oleh pemuda itu, hatinya menjadi lega dan harapannya timbul kembali. Kui Sui enak mimpi sehingga dia tidak tahu bahwa malam telah terganti pagi, dan tidak tahu pula bahwa di depannya telah berdiri seorang pendeta berkepala gundul dan bertubuh gendut bundar. Pendeta ini bukan lain adalah Tian Tok Lama yang amat lihai. Dia mendapat tugas memimpin kapal yang mendekati Pulau Es di pagi hari itu dari sebelah barat dan berkat kepandaiannya yang tinggi, dengan 2 potong papan diikatkan di bawah sepatunya, pendeta sakti ini dapat mendarat tanpa diketahui oleh seorang pun penjaga Pulau Es. Para penjaga hanya melihat betapa 5 buah kapal itu mendekati dan mengurung pulau, akan tetapi tidak berani mendarat. Tentu saja tak seorang pun di antara mereka menyangka ada orang dari kapal yang dapat berjalan di atas air seperti yang dilakukan Tian Tok Lama dengan bantuan 2 potong papan di bawah kakinya. Apalagi pendeta lama ini mendarat ketika cuaca masih gelap. Melihat seorang pemuda tidur pulas di pantai dan sebuah perahu kecil terikat di situ, Tian Tok Lama merasa girang sekali. Dia memang ingin menangkap seorang penghuni Pulau Es untuk ditanyai keterangan dan dipaksa menjadi petunjuk jalan, maka tanpa banyak cakap lagi dia lalu menotok jalan darah di belakang leher Kui Sui. Pemuda ini terkejut, terbangun, akan tetapi tidak dapat bergerak lagi karena kedua pasang kaki tangannya lumpuh dan dia tidak dapat mengeluarkan suara. Tian Tok Lama memanggul tubuh pemuda itu kemudian meloncat ke air dan meluncur dengan ayunan tubuhnya sehingga kedua potong papan di kakinya itu seperti 2 buah perahu kecil yang diinjaknya. Tenaga ayunan kedua lengannya yang digerakkan amat kuat sehingga dia meluncur cepat, kalau dilihat dari jauh tentu membuat orang menduga bahwa pendeta ini berlari di atas air. Kui Sui sendiri terbelalak penuh keheranan menyaksikan kepandaian pendeta yang amat luar biasa ini. Jantungnya berdebar dan otaknya yang cerdik segera bekerja. Ia dapat menduga bahwa tentu pendeta ini datang dari kapal-kapal itu, tentu seorang tokoh kerajaan yang berilmu tinggi. Kalau yang datang itu adalah musuh dan memiliki orang-orang yang begini sakti, tentu akan celakalah penghuni Pulau Es, pikirnya. Apalagi pada waktu itu, pendekar super sakti tidak berada di atas pulau.
Dia harus berlaku cerdik dan akan menyaksikan dulu bagaimana perkembangannya karena itu ia masih belum mengerti mengapa pendeta lihai ini menawannya. Langsung kepada Imkan Sengjin Bong Jikun. Ketika Kuisui melihat Koksu yang berpakaian indah gemerlapan, melihat para panglima pengawal dan pasukan pengawal di kapal besar yang bertopi besi berpakaian perang dan bersenjata lengkap, hatinya menjadi gentar. Biarpun ilmu kepandaiannya cukup tinggi, namun pemuda ini belum ada pengalaman bertempur. Pula, melihat kepandaian Tian Tok Lama, dia sudah menjadi ketakutan. Kalau sebuah kapal saja mempunyai pasukan yang lebih dari 50 orang jumlahnya, dan ada orang-orang yang berilmu begitu tinggi, apalagi kalau 5 buah kapal itu datang menyerang semua. Dapat dipastikan bahwa Pulau Es akan hancur. Koksu menggerakkan tangan dan hawa pukulan yang mengeluarkan bunyi bercuitan menyambar ke arah pundak Kuisui dan pemuda ini merasa betapa totokan di tubuhnya terbebas. Bukan main kagetnya. Ilmu semacam ini, gurunya sendiri pun tidak mampu melakukannya, kecuali barangkali pendekar super sakti. Tahulah dia bahwa pembesar yang berpengaruh dan berwibawa ini tentu memiliki kepandaian lebih tinggi lagi daripada si pendeta yang menghormat ketika menceritakan betapa di pantai barat itu sunyi tidak tampak penjaga, dan hanya bertemu dengan pemuda yang sedang tidur lalu ditangkapnya itu. Berlututlah engkau. Seorang pengawal membentak dan menodongkan tombaknya di punggung Kuisui. Engkau berhadapan dengan Koksu pemerintah yang mulia. Sebagai seorang terpelajar, tentu saja Kuisui mengerti apa artinya kedudukan Koksu ini. Seorang yang amat berkuasa, boleh dibilang nomor 2 sesudah raja di bidang keamanan, tentu saja seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Maka tanpa ragu-ragu ia lalu menjatuhkan diri berlutut. Pemuda ini banyak membaca tentang sejarah dan kesusastraan, diam-diam dia ingin sekali menggunakan kepandaiannya untuk mencari kedudukan dan kemuliaan, menjadi seorang berpangkat yang dihormati ribuan orang, hidup serba mewah dan penuh kesenangan. Maka, begitu kini berhadapan dengan Koksu negara, tentu saja dia bersikap hormat sekali. Harap Taijin sudi mengampunkan hamba yang entah telah melakukan kesalahan apa sehingga dihadapkan kepada Taijin, katanya dengan bahasa yang teratur baik. Hahaha. Bong Jikun mengelus jenggotnya dan ketika kepalanya bergerak naik turun, botaknya yang kelimis itu mengkilap tersinar cahaya matahari yang masuk melalui jendela di ruangan kapal itu. Tadinya kusangka bahwa penghuni-penghuni Pulau Es adalah manusia-manusia setengah liar, atau seperti siluman-siluman sehingga pemimpinnya dijuluki pendekar siluman. Kiranya orang muda ini cukup tampan, berpakaian baik dan bersikap sopan dengan bahasa yang terpelajar. Orang muda, engkau siapakah dan apa kedudukanmu di Pulau Es? Nama hamba Kuisui, hamba hanyalah seorang biasa saja yang kebetulan mendapat kehormatan menjadi murid dari Subo Hoa Chioklin, wakil Taihiap untuk urusan pulau. Kiranya engkau orang penting juga. Tentu kepandaianmu cukup hebat kalau engkau murid kuasa pulau. Akan tetapi mengapa ketika ditangkap engkau tidak melawan? Bong Jikun membentak curiga. Hamba memang telah mempelajari sedikit ilmu, akan tetapi mana mungkin hamba dapat melawan Lo Suhu yang lihai ini? Selain hamba sedang tidur sehingga dapat ditotoknya, juga andai kata hamba tahu bahwa Lo Suhu adalah utusan Taijin, bagaimana hamba berani melawan? Engkau pandai bicara. Katakan, mengapa engkau tidak berani melawan utusanku? Setelah mengetahui bahwa Taijin adalah Koksu negara, sampai mati pun hamba tidak akan berani melawan. Untuk apa hamba mempelajari sedikit kepandaian? Bukan lain hanya untuk memenuhi idam-idaman hati hamba, yaitu apabila ada kesempatan, hamba ingin mengabdikan diri kepada pemerintah. Bong Jikun membuka lebar matanya, kemudian mengangguk-angguk. Demikiankah sesungguhnya? Nah, tentang kedudukan untukmu boleh kita bicarakan kemudian, sekarang yang terpenting, hendak kulihat apakah engkau benar-benar ingin mengabdikan diri. Apakah pendekar siluman berada di pulau? Tidak, Taijin. Taihiap sedang bepergian, entah kemana. Wajah Koksu itu kelihatan girang. Tanpa adanya pendekar super sakti yang ditakuti, tentu mudah menaklukkan penghuni pulau itu. Kelak, menghadapi pendekar siluman sendirian saja tanpa anak buah, tentu akan lebih mudah. Dan pemuda ini kelihatannya amat ingin memperoleh kedudukan, maka tentu akan dapat membantunya dengan baik. Siapa yang sekarang berada di Pulau Es? Siapa tokoh-tokohnya yang menjaga keamanan di sana dan berapa banyak penghuninya? Selain Subo Hoa Chioklin, juga tentu saja di sana terdapat Paman Yapsun,
Paman Tung S. Ikalun, putranya yaitu Tung Kilok, dan terutama sekali, di sana ada juga murid Tai Hiap, atau keponakannya sendiri, Nona Giam Kui Hong. Hanya merekalah yang menjadi tokoh-tokoh terpandai di Pulau Es, selebihnya hanyalah anak buah yang jumlahnya laki perempuan dan tua muda kurang lebih 100 orang. Belasan orang di antara mereka adalah saudara-saudara seperguruan dari Subo dahulu sebelum menjadi penghuni Pulau Es, yaitu menurut Subo, adalah murid-murid Toat Beng Chiu Xianli. Aha. Murid-murid Inkoksan yang memberontak, kata Koksu Tengkan kaget. Benar, Taijin. Akan tetapi sekarang, tidak ada sedikit pun niat memberontak dalam hati para penghuni Pulau Es. Bolehkah hamba mengetahui, mengapa Taijin membawa pasukan ke Pulau Es? Bong Jikun memandang tajam kepada pemuda itu. Sekarang ujian terakhir bagi Kuisui dan Koksu itu sudah siap untuk mengirim pukulan apabila pemuda itu memperlihatkan sikap memberontak. Kami hendak menangkap pendekar siluman dan pembantu-pembantunya, dan kami hendak menduduki Pulau Es. Ah! Kuisui terkejut bukan main, dan kalau saja dia tidak sangat cerdik, tentu dia sudah mengamuk. Akan tetapi, pemuda ini hanya memperlihatkan kekagetan, kemudian bertanya, hati-hati. Maaf, Taijin. Akan tetapi, apakah kesalahan kami? Apakah dosa para penghuni Pulau Es? Tak perlu kau tahu, ini adalah perintah Kaisar. Kalau mereka melawan, akan dibunuh. Bagaimana pendapatmu? Taijin, hamba kira tidak akan ada yang melawan, kecuali kalau Tai Hiap berada di pulau. Kalau sampai mereka melawan, hamba tidak dapat membayangkan akibatnya. Subo memiliki ilmu kepandaian yang sangat tinggi, juga kedua paman Yap Sun dan Tung S. Ikalun amat lihai, belum lagi belasan orang saudara seperguruan Subo. Dan terutama sekali Nona Kui Hong. Taijin tidak tahu, dia luar biasa lihainya, telah mewarisi ilmu dari Suma Tai Hiap. Lebih lagi, baru-baru ini dia telah memperoleh limokiam sebatang di antara sepasang pedang iblis. Sepasang pedang iblis? Hampir semua tokoh yang hadir dalam kapal itu berseru, yaitu yang berada di kapal Koksu itu adalah sang Koksu sendiri, Tian Tok Lama yang menghadap, dan para panglima. Bagus sekali. Kami akan menundukkan atau membunuh mereka, pedang itu dan semua pusaka di Pulau Es harus dirampas untuk kerajaan. Tiba-tiba Kuisui memberi hormat dan berkata, mohon Koksu sudi mempercaya hamba. Hamba sanggup membantu, sehingga pasukan-pasukan pemerintah tidak mengalami kesukaran memasuki Pulau Es yang tidak mudah diserbu, dan hamba akan mencuri limokiam dari tangan Nona Giam Kui Hong, kemudian membantu Taijin menghadapi mereka yang melawan, dan akan membujuk agar mereka tidak melawan dan menyerah saja. Akan tetapi hamba mohon janji Taijin. Hahaha, orang muda. Aku mengerti, jangan khawatir, kalau berhasil penyerbuan ini dan jasamu besar, tentu aku akan melapor kepada Kaisar dan engkau akan memperoleh anugerah pangkat sesuai dengan kepandaianmu. Hamba percaya akan hal itu, Taijin. Akan tetapi ada satu hal yang hamba minta kepada Taijin sebelum Taijin mengerahkan pasukan menyerbu Pulau Es. Apa permintaanmu? Katakanlah, akan kami pertimbangkan. Hamba mencinta Giam Kui Hong, karena itu, harap dia jangan dilukai apalagi dibunuh. Jika menjadi tawanan supaya diserahkan kepada hamba. Hamba akan berterima kasih sekali dan selamanya akan menyerahkan jiwa raga hamba mengabdi kepada pemerintah di bawah pimpinan Taijin. Koksu itu tertawa bergelak dan tanpa banyak tanya lagi dia mengerti akan isi hati pemuda itu. Tak salah lagi, pikirnya, tentu cinta pemuda ini ditolak oleh murid pendekar siluman. Sungguh kebetulan sekali dan amat menguntungkan terlaksananya tugasnya karena andai kata tidak ada persoalan itu, belum tentu pemuda ini mau membantunya demikian mudah. Tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dari bawah kapal dan seorang pemuda tinggi besar yang pakaiannya basah semua, dengan sebatang golok besar di tangan kanan, telah berdiri di situ memandang ke arah Kuisui dengan mata terbelalak marah, kemudian menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Kuisui sambil membentak. Manusia Shikui yang berbudi rendah. Seekor anjing yang setiap hari diberi makan dan dipelihara, masih memiliki kesetiaan. Akan tetapi engkau ini manusia lebih hina daripada anjing, setelah segala kebaikan yang kau terima dari majikan Pulau Es, sekarang pada kesempatan pertama hendak mengkhianatinya. Berdebah. Para pengawal sudah mengurung pemuda itu, dan Tian Tok Lama sudah melangkah maju, akan tetapi Im Kan Seng Ji Bong Jikun berseru.
Tahan dan jangan serang dia. Lalu Koksu ini menoleh kepada Kuisui. Kuisicu, siapakah dia itu dan kenapa dia marah-marah kepadamu? Muka Kuisui sudah merah sekali saking malu dan marahnya. Tak disangkanya bahwa saingannya itu berada di sini dan mendengarkan ucapannya tadi. Sudah kepalang, pikirnya. Tentu saingannya menyelidiki kapal dengan jalan berenang karena memang dia seorang ahli renang yang luar biasa. Taijin, dia itulah Tungkilok putra Paman Tung S. Ikalun. Dia memang membenci hamba karena dia pun jatuh cinta kepada Giam Kui Hong. Hahaha. Bong Jikun tertawa bergelak, di dalam hatinya dia mengejek pendekar siluman. Kiranya Pulau Es hanya dihuni oleh pemuda-pemuda macam ini, karena tergila-gila kepada seorang wanita, telah melakukan hal-hal yang bodoh, pikirnya. Kuisicu, setelah engkau berjanji untuk membuat jasa kepada kerajaan. Nah, kuperintahkan engkau menghadapi dia. Kuisui melompat berdiri dan Tian Tok Lama menyerahkan pedangnya yang tadi dirampas oleh pendeta lama itu. Dengan pedang di tangan, Kuisui menghampiri Kilok dan berkata, Kilok, engkau memang sudah bosan hidup. Telah lama ingin sekali aku memenggal batang lehermu, akan tetapi karena di pulau, tidak ada kesempatan bagi kita mengadu nyawa. Sekarang, kita hanya berdua di sini, mari kita tentukan siapa di antara kita yang hendak hidup. Manusia hina. Karena engkau tak menjadi anjing penjilat musuh, maka berani bicara besar. Apa kau kira aku takut menghadapi macammu dan para majikan barumu? Tutup mulutmu yang busuk. Kuisui marah sekali dan sudah menerjang dengan pedangnya. Kilok menangkis dengan goloknya. Terang. Tangan Kuisui tergetar dan memang dia maklum akan besarnya tenaga yang dimiliki Kilok, namun dia tidak gentar karena dia memiliki gerakan yang lebih cepat dan gesit. Segera ia menyerang lagi menggerakkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa sehingga pedangnya berubah menjadi segulung sinar yang melingkar-lingkar dan menyerang Kilok. Karena Kuisui digembleng oleh Poa Chiok Lin yang lihai, tentu saja ilmu silatnya lebih lihai daripada Kilok. Tingkatnya lebih tinggi, terutama sekali ginkangnya. Akan tetapi Kilok memiliki keberanian yang luar biasa, membuatnya selalu tenang dan biarpun gerakan goloknya tidak secepat gerakan pedang di tangan lawan, namun karena dia menggerakkannya dengan tenang dan dengan tenaga yang besar maka dia dapat melindungi tubuhnya dengan baik. Bong Jikun menonton pertandingan ini dengan hati girang. Dia mendapat kenyataan bahwa Kuisui memiliki ilmu kepandaian yang cukup tinggi, lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kepandaian para panglimanya, bahkan lebih tinggi daripada tingkat kepandaian Panglima Betikong yang dipercayanya. Boleh juga, pikirnya. Pemuda ini akan merupakan pembantu yang boleh diandalkan, hampir setingkat dengan kepandaian Tan Siu Chai. Dan pertandingan ini merupakan ujian terakhir bagi pemuda itu. Kalau pemuda Shiku itu benar-benar bertekad bulat untuk menghambakan diri kepada kerajaan, tentu tidak akan segan-segan membunuh kawannya sendiri, kawan sepulau. Pertandingan berlangsung mati-matian dan seru karena Kilok juga berusaha untuk membunuh Kuisui, bukan semata-mata karena memperebutkan Kui Hong, sama sekali tidak. Demi nona itu yang diperebutkan cintanya, dia tidak akan begitu rendah untuk mengadu nyawa dengan Kuisui. Kalau dia sekarang berusaha membunuhnya adalah karena melihat kenyataan bahwa Kuisui hendak mengkhianati Pulau Es. 100 jurus telah lewat dengan cepatnya dan mulailah Kilok terdesak oleh sinar pedang Kuisui, dan ia hanya dapat menangkis dan mengelak tanpa dapat balas menyerang. Kilok mundur terus sampai di pinggir kapal, kakinya tersangkut tali dan ia terjengkang. Saat itu, 2 kali sinar pedang berkelebat. Cerat-cerat. Darah mengucur keluar dari pangkal lengan kanan dan dada kiri Kilok. Pemuda ini terjengkang ke belakang, goloknya terpental dan tubuhnya terlempar keluar kapal. Air muncrat ke atas dan tubuh pemuda tinggi besar itu tenggelam dan lenyap. Yang tampak hanya sedikit air laut yang berwarna merah oleh darahnya. Sejenak Kuisui memandang ke air, sambil menyimpan kembali pedangnya. Ketika mendengar suara Bong Jikun tertawa, dia membalik dan menjatuhkan diri lagi berlutut di depan Koksu itu. Bagus. Kepandaianmu lumayan dan engkau telah membuktikan kesetiaanmu. Nah, sekarang bagaimana baiknya menurut rencanamu agar kami dapat mendarat? Perkenankan hamba kembali ke pulau. Hamba akan memberi tanda-tanda dengan sobekan-sobekan kain putih yang menunjukkan jalan masuk yang aman, bebas dari jebakan-jebakan. Akan hamba coba untuk membujuk mereka agar menyerah, akan tetapi kalau mereka tidak mau, terserah kalau Taijin hendak membunuh mereka yang melawan.
Hamba akan berusaha mencuri Limo Kiam dan harap Taijin jangan lupa agar jangan membunuh Nona Kui Hong andai kata dia nekat melawan. Hahaha, jangan khawatir. Kalau dia melawan akan kami tawan dia untukmu. Akan tetapi selain pedang Limo Kiam, kau harus mengumpulkan pusaka-pusaka Pulau Es agar jangan sampai mereka sembunyikan atau hancurkan. Kelak engkau akan diberi anugerah besar dan kedudukan yang cukup tinggi. Baik, Taijin. Hamba mohon sebuah perahu kecil agar hamba dapat mendarat lebih dulu. Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.